Petugas gabungan kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai memberi sanksi tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang masuk ke jalur sepeda. Ya, sanksi tilang sesuai pasal tentang rambu dan marka Undang-Undang Lalu Lintas dengan denda maksimal Rp500.000. Petugas gabungan kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai memberikan sanksi tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang masuk ke jalur sepeda Senin pagi. Seperti di jalur sepeda yang berada di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Pengendara yang kedapatan berhenti maupun melintasi jalur khusus sepeda langsung ditindak tegas dengan diberikan sanksi tilang. Sanksi tilang diberikan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas tentang rambu dan marka dengan denda maksimal Rp500.000. Dalam razia ini, sejumlah pengendara yang terkena sanksi tilang mengaku belum mengetahui peraturan larangan masuk jalur sepeda. Belum tahu Mas saya. Belum tahu sama sekali ya. Ya biasa lewat sini kadang kalau yang dari Stasiun Sudirman saya biasanya nganter ke sini ke Taman Suropati kadang ke sini. Yang tahu maka saya sini, saya juga menghindari kendaraan istilahnya yang ada. Maksud saya karena macet ya kan mau agak cepat ya kan, kalau tahu begini mas saya kagak tahu, sekarang mas udah tahu. Sementara untuk di sekitar Jalan Imam Bonjol ini memang cukup banyak. Namun demikian kami tanyakan langsung kepada pengendara, hampir 80% belum mengetahui tentang pemberlakuan daripada jalur sepeda ini. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba 3 jalur khusus sepeda sejak September 2019 lalu. Jalur khusus sepeda diharapkan dapat mengurangi jumlah pengguna kendaraan bermotor hingga tingkat polusi udara di ibu kota menurun. Muhammad Teri Mustafa, JAK TV. Ya, pemirsa, mulai hari ini Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menilang para pengendara bermotor yang nekat masuk dan melintasi jalur sepeda. Ya, pelanggar dijerat pasal tentang pelanggaran rambu dan marka jalan Undang-Undang Lalu Lintas. Ditlantas Polda Metro Jaya mulai melakukan sanksi tilang bagi pengendara bermotor yang nekat masuk dan melewati jalur sepeda mulai hari ini. Para pelanggar akan dijerat pasal 284 tentang hak utama pejalan kaki dan pasal 287 ayat 1 tentang pelanggaran rambu dan marka jalan Undang-Undang Lalu Lintas. Para pengendara yang melewati jalur khusus sepeda di 3 fase yang sudah disosialisasikan sebelumnya akan ditilang. Jalur sepeda fase 1 yaitu Jalan Merdeka Selatan, Ahmad Tamrin, Imam Bonjol, dan Jalan Pramuka. Fase 2 yaitu Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Fatmawati. Fase 3 yaitu Jalan Tomang Raya, Kebon Siri, Matraman hingga Jatinegara Timur dan Barat. Ini akan kita lakukan penindakan dengan menggunakan pasal 284 dan juga 287 ya, di Undang-Undang Lalu Lintas. Karena memang selama ini kan kita ketahui bersama bahwa banyak pengguna kendaraan bermotor roda 2 ini yang menggunakan jalur pejalan kaki dan juga jalur sepeda yang ada, sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan dengan adanya sepeda-sepeda motor pada saat macet ini menggunakan keluar dari jalur jalan raya yang ada. Para pengendara yang kedapatan melanggar akan ditilang dan dikenakan denda Rp500.000 atau pidana penjara maksimal 2 bulan. Hendra Riyadi, JAK TV. Hari ini pengendara kendaraan bermotor yang masuk ke jalur khusus sepeda diberi sanksi tilang dengan denda maksimal Rp500.000. Ya, bagaimana pelaksanaan pemberlakuan sanksi tilang tersebut telah dari Priscila Puspa langsung dari jalur sepeda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Silakan Priscil. Pandana, Tiara, dan juga pemirsa, mulai hari ini Senin 25 November 2019 adalah penindakan sanksi tilang diterapkan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana proses sterilisasi jalur sepeda dan berapa banyak yang sudah dilakukan penindakan, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni Edi Sufat. Halo, selamat malam Bapak Edi. Selamat malam Mbak. Nah Bapak, ini kita mau mencari tahu bagaimana dengan hari pertama sterilisasi jalur sepeda, bagaimana itu? Berapa banyak yang sudah ditindak? Ya, untuk hari ini adalah tanggal 25 November 2019 pertama untuk penindakan terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di jalur sepeda. Nah, hari ini ditindak sekitar 129 kendaraan bermotor yang terdiri dari 125 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Itu ada 3 fase. Ya, 3 fase di Jakarta.
Nah ini bagaimana ketika melakukan penindakan lebih banyak sepeda motor begitu. Nah ini bagaimana dari petugas sendiri untuk memberitahukan bahwa ini hari ini sudah penindakan. Pasti ada penolakan begitu ya Pak? Ya benar. Kita sudah lakukan sosialisasi bersama-sama dengan dinas kepolisian. Itu adalah sebulan, seminggu, kemudian sampai dengan hari hanya. Nah, terhadap orang-orang yang tidak tahu, sebetulnya setiap peraturan yang sudah diundangkan itu semua pengendara sepeda motor itu harus tahu, dan kita menindaknya bersama dengan kepolisian itu dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 287, yaitu pelanggaran marka dan rambu. Dan ini yang paling banyak di daerah mana Pak yang banyak dilakukan penindakan? Dari data yang kita terima hari ini yang paling banyak adalah di daerah fase 3, di daerah Jakarta Barat, Tomang. Iya. Nah ini kalau kita sendiri kan lagi ada di Jalan Imam Bonjol di Jakarta Pusat. Ini di Jakarta Pusat sendiri bagaimana untuk kesadaran pengguna ataupun kesadaran pengendara sendiri terhadap jalur sepeda seperti apa? Kesadaran untuk di jalur Imam Bonjol karena ini adalah jalan yang sedikit ada kendaraan bermotor dan ada beberapa yang dikasih traffic cone. Jadi rata-rata pengendara sepeda tahu bahwa itu adalah jalur sepeda, dan kita melakukan patroli hampir setiap hari di pagi dan sore dengan sepeda juga oleh petugas dinas perhubungan. Dan ini memang benar apakah ditilangnya sampai 500.000 begitu Pak? Kalau masalah tilang 500.000 adalah itu di undang-undang bisa maksimal. Masalah nanti dendanya di pengadilan terus kejaksaan nanti itu ada yang menentukan adalah dari hakim. Nah Bapak, ini kan kita selain melanggar jalur sepeda juga kita melihat faktanya ada beberapa sepeda motor bahkan mobil yang parkir di jalur sepeda. Apakah hari ini ditemukan seperti itu faktanya Pak? Kalau faktanya parkir di jalur sepeda sudah tidak ada. Jadi kalau untuk kendaraan roda 4 adalah kendaraan roda 4 yang berhenti ramah gitu, kita lihat kemudian baru kita tilang. Ya. Tapi ini memang kalau misalnya mereka memarkirkan itu kena denda lagi begitu. Dari Disub sendiri bisa memberikan sanksi derek juga, itu benar atau bagaimana Pak? Kalau terhadap parkir di jalur sepeda ataupun tidak di jalur sepeda kita lakukan derek. Ya, karena itu adalah mengganggu arus lalin. Itu sudah ada peraturannya, dan penderekan itu ada retribusinya tersendiri. Gitu. Kalau umpamanya di parkir ditilang oleh polisi, nanti dendanya oleh polisi yang dilakukan dengan bank terkait. Ya, tadi Bapak sempat menyebutkan untuk Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat ini karena memang sudah kesadarannya tinggi begitu, tingkat kesadaran pengendara tinggi. Apakah personil yang ditempatkan di jalur sepeda khususnya di Jakarta Pusat, Jakarta Barat itu dengan jumlah personil yang sama begitu? Mengingat katanya cuma 100 personil begitu. Ini bagaimana untuk memetakan personil untuk bisa mensterilisasikan jalur sepeda? Ya. Pemetaan personil adalah dari masing-masing wilayah, kita lihat dari panjangnya jalur sepeda. Ya, jadi untuk Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur itu kita lakukan yang berbeda-beda. Ya, sehingga supaya bisa mengcover jalur-jalur sepeda yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu dilakukan 24 jam atau ada jam-jam tertentu seperti ganjil genap atau seperti apa Pak? Kalau untuk rambu dan marka itu adalah 24 jam. Tapi dalam melakukan penindakan kita melihat potensi-potensi rawan-rawan kemacetannya itu jam-jam berapa. Biasanya kita lakukan jam sibuk, tapi tidak menutup kemungkinan tetap dilakukan penyisiran terhadap pelanggaran-pelanggaran tidak jam sibuk. Dan ini Bapak melihat bagaimana melihat kita kan jalur sepeda bukan baru ini begitu. Cuman ini kan memang dikampanyekan lagi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Jakarta ramah pesepeda. Nah ini dari Disub sendiri melihat dengan adanya jalur sepeda sepanjang 63 km ini dampaknya kan memang harus untuk melihat supaya Jakarta ini bebas polusi begitu, dan masyarakat didorong untuk ke kendaraan pribadi, ke kendaraan bebas emisi. Ini himbauan dari Disub sendiri kepada warga DKI Jakarta melihat sudah diberikan fasilitas jalur sepeda seperti apa? Ya, dengan adanya sudah diberikan fasilitas kendaraan untuk tidak bermotor. Ya, sepeda kan kendaraan tidak bermotor, yaitu pesepeda, dihimbau, diharapkan kita mengkampanyekan lah seperti Dinas Perhubungan sudah setiap hari Rabu Kepala Dinas bersama dengan jajaran menggunakan sepeda di fase 1 sampai dengan kantor. Itu hampir dilakukan oleh Pak Kepala Dinas bersama rombongan setiap minggu. Nah itu adalah salah satu kampanye, dan SKPD pun sudah mulai dengan adanya patroli menggunakan sepeda, terus pengontrolan menggunakan sepeda, dan itu sudah salah satu yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke,
memberikan teladan juga ya Pak ya. Terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dengan adanya penindakan hari ini yang dilakukan oleh personil baik itu gabungan Dishub, TNI dan juga Polri, diharapkan sterilisasi jalur sepeda ini bisa terus meningkatkan kesadaran pengendara sehingga tersedia fasilitas jalur sepeda ini sehingga mendorong warga untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan yang bebas emisi, ke kendaraan yang ramah lingkungan yaitu sepeda. Dari Imam Bonjol, demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio, Pandana dan juga Tiara. Baik, terima kasih Priscila atas laporan Anda langsung dari Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dan selamat bertugas kembali.